Ya, dan selamat bergabung di webinar pada sore hari ini dengan tema Tanam, Panen, Masak, dan Sehat. Secara khusus saya ucapkan selamat sore untuk dua pembicara pada webinar sore hari ini, yaitu Ibu Lindayani dan Ibu Laksmi Hartayani. Selamat sore juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian, Unika Sugio Pranoto Semarang, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Sivitas Akademika Unika, serta para peserta webinar yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Seperti kita ketahui dari berbagai sumber berita bahwa selama pandemi COVID-19 ini, penjualan bibit buah dan sayuran meningkat secara global. Berkebun bagi sebagian orang dimanfaatkan untuk cadangan pangan, dan bagi sebagiannya lain sebagai hobi. Webinar sore hari ini tentu akan memberikan wawasan bagi kita agar proses menanam sampai memasak dan terhidang di meja makan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Lindayani dan Ibu Laksmi Hartayani untuk menyampaikan materinya. Saya juga mohon kepada para peserta webinar untuk mematikan mikrofon selama acara ini berlangsung, dan jika ada pertanyaan, mohon untuk ditulis di media chat yang tersedia. Selanjutnya saya persilakan Ibu Lindayani dan Ibu Laksmi Hartayani. Baik, selamat sore. Terima kasih Mas Soleh. Selamat bergabung untuk teman-teman dosen, juga teman-teman mahasiswa dan juga teman yang berada di luar. Selamat sore semuanya. Sore hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Soleh, saya akan berbincang-bincang dengan semuanya. Sebenarnya tema yang kami sampaikan, saya dan Bulak, ini bukan sesuatu tema yang biasa. Jadi tema ini merupakan tema yang sudah sangat umum. Tapi menjadi luar biasa ketika 4 kata yang kami gunakan ini sebenarnya menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Jadi ada tanam, panen, masak, dan sehat. Ini sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi pada saat ini ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak pertengahan Maret sampai dengan saat ini. Sudah bermunculan hobi dari banyak orang yang bertanam. Oleh karena itu saya minta tolong pada moderator untuk slide presentasi saya. Boleh tolong ya, oke-nya. Halo. Boleh. Oke. Sepertinya Pak Soleh keluar ya ini ya Bu. Mungkin boleh dilanjutkan saja nggak apa-apa. Baik ya. Ya ini sebenarnya presentasi atau bincang-bincang sore hari ini ya. Jadi kita bisa melihat begitu menariknya ya situasi yang kita hadapi ya. Ini bukan suatu halangan, tapi ini yang harus kita nikmati, bahwa inilah fakta yang kita alami bersama ya. Jadi ini ya sebenarnya saya sudah menyiapkan PowerPoint ya, tapi saya serahkan pada panitia karena kemarin sudah sepakat ya bahwa panitia yang akan membuka ya. Sehingga di sini bisakah saya minta tolong pada Laksmi ya untuk memasukkan PPT, karena kalau saya masuk nanti saya akan hilang. Asal ya? Asal? Halo, ya Bu. Ya Bu, siap Bu. PowerPoint-nya mana ya?
Halo ya Bu. PowerPoint-nya kok nggak keluar? Bentar Bu, ini saya ganti laptop soalnya ini Bu. Lah, Bu Bentar Bu. Linda, Bu Linda, PowerPoint-nya sudah Apa ada. bisa? Bu Linda, ya, Bu, PowerPoint-nya sudah PowerPoint-nya sudah ada Bu. saya tidak melihat. Di layar saya sudah kelihatan, tapi saya tidak bisa menggerakkan ini Bu. Di tempat saya malah tidak ada. Oke, menarik ya. Oke, sudah tampak. Baik, ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada hal yang sangat menarik yang kita alami ya. Jadi saya tidak menganggap itu suatu trouble, tapi itu adalah suatu yang menarik ya, bahwa kenyataannya memang demikian. Ya. Jadi jangan merasa wah ini apa ada gangguan, tidak ya. Baik, kita kembali ke sore hari ini. Di sini kami akan menggunakan ya, 4 kata yang tadi saya katakan. Nah, dari yang kami amatin, ya, ini memang yang terjadi ya saat ini. Sebenarnya tanam panen masak sehat ini merupakan satu proses yang hampir dilakukan oleh orang dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Dan ini bukan sesuatu yang baru lagi. Bahkan nanti di slide saya juga saya menampilkan satu buku yang ditulis pada tahun 2012 yang bercerita. Baik, saya akan mulai dari tanam dan panen. Next, Mas Oleh. Nah, di sini kita lihat ya betapa segarnya tanaman-tanaman ini. Jadi ini merupakan tanaman yang saya ambil bukan dari kebun saya ya, tapi dari kebun Google ya. Jadi sangat bagus sekali tanaman-tanaman ini. Dan kalau kita lihat medianya juga beragam. Jadi ada media yang menggunakan air, lalu ada juga yang menggunakan media padat. Di istilah sekarang ini banyak sekali ya. Ada juga sekarang yang sedang dijadikan satu istilah yang sedang naik daun. Ya, misalnya seperti regrow. Jadi kalau kami yang sudah cukup lama belajar di bidang pertanian, ya, regrow itu bukan sesuatu yang baru, tetapi menjadi baru ketika saat semacam ini, ya, kita fokus, ya, karena segala sesuatu dikerjakan di rumah, kita banyak waktu, lalu juga kita juga berusaha untuk menjaga hidup kita supaya kita sehat. Kita mau tidak mau orang kembali ke hal yang sudah dilakukan dulu ya. Sehingga sekarang ini menjadi suatu tren. Ya, ada regrow, ada microgreen, kemudian ada hidroponik, ada aquaponik dan lain sebagainya. Semua bisa teman-teman gali melalui YouTube. Ya, kan? Nah, tinggal saya pada kesempatan ini akan mengajak Ibar menjelaskan bagaimana budidaya tanaman sawi, cabai, kecipir, kenikir, pare, jahe dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan budidaya, dengan senang hati akan saya jawab. Jadi di sini dari media yang ada dan juga batasan ruang yang ada, maka orang berusaha untuk menjadi kreatif. Di apapun yang tidak digunakan, ya botol-botol, kemudian kantong plastik segala macam itu bisa dijadikan wadah ya untuk bercocok tanam. Dan dari cocok tanam ini, saya tidak tahu apakah videonya bisa ditampilkan. Jadi di sini saya ada 2 video yang mau menunjukkan bahwa kita itu bisa melakukan bercocok tanam dengan menggunakan media cair dan juga media padat. Dan saya tidak tahu apakah bisa ditampilkan. Bisakah ditampilkan videonya?
videonya tidak perlu full ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa halo, kita akan mulai dulu ya. Sesi berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan limbah dari dapur ya, di mana teman-teman atau ibu atau kita semua kalau akan menggunakan tanaman sayur, maka kita biasanya akan membuang bagian ini. Nah, bagian ini bisa kita manfaatkan lagi ya untuk mendapatkan tanaman yang baru ya, seperti ini. Nah, ini mudah sekali ya. Kita hanya memotong bagian yang tidak penting ya, yang jelas akan tetap harus ada ya. Kita pilih, kemudian bagian ini kita kumpulkan ya, kita kumpulkan. Maka ini kita buat dalam satu kumpulan ya, seperti ini. Karena saya sudah menyiapkan satu media air ya, media air, dan di dalamnya sudah saya siapkan ya satu bagian ini ya. Ini gunanya adalah untuk menahan ya, supaya tanaman ini ya bisa menjadi satu bagian, jadi dia tidak menyebar ke mana-mana ya. Nah, banyak ya tanaman yang kita punya ya, atau sisa dari akar ini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini cukup banyak ya, sehingga kita bisa menggunakan semua bagian akar ini, lalu kita masukkan ke lubang yang sudah disiapkan ya. Ini sampai ini ya ada ya, supaya dia tidak ya berantakan kalau di dalam cairan nanti. Maka ini akan terlihat akan bagus sekali ya. Ini seperti ini ya. Ya. Nah, lalu teman-teman juga pasti melihat ini ada bagian yang sangat tinggi, yang bisa bagian ini bisa kita potong. Masih ada sisa, kita bisa tambah dulu ya. Bukan. Oke, maka sesi ini sudah selesai. Kita langsung memasukkan ke bagian ini, dan teman-teman bisa lihat ya, ibu bapak saya bisa lihat ya, bahwa bayam ini tidak bertebaran kemana-mana. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini merupakan satu cara yang sangat mudah sekali, tinggal kita berkreasi bagaimana caranya, dan bergantung dari ide. baik, terima kasih. Boleh. Berikutnya tolong tampilkan yang menggunakan media padat. Tapi bisa dipercepat saja. Ya, saya ini adalah sesi yang ketiga, di mana teman-teman juga ya biasa melihat tanaman ini adalah dalam kartu ya. Nah, dalam kartu ini juga ya bisa kita manfaatkan dengan cara pertama, kita menggunakan bagian yang tua. Bagian yang tua ini kemudian kita potong ya, setelah kita potong kemudian kita tanam ya, kita tanam. Nah, ini konsepnya berbeda dengan yang dalam larutan cairan tadi ya. Kalau ini dia berdasarkan pada pokok yang utama, batang yang utama. Jadi ini nanti akan menjadi induknya ya, batang utama. Lalu di sini nanti akan keluar tunas-tunas baru. Nah, tunas-tunas baru ini yang dapat kita manfaatkan terus menerus. Jadi itu konsep yang kalau kita tanam di media ini. Nah, kemudian untuk tanam, ujungnya harus kita potong runcing. Ya, kita potong runcing seperti ini. Mengapa harus dipotong runcing? Karena ini membuat permukaannya menjadi lebar, sehingga kesempatan akar itu untuk tumbuh lebih banyak daripada kalau kita buat besar. Ya, jadi kita sudah mempunyai satu, dan kita potong. Kemudian saya juga mempunyai bagian lain Saya cukup Mas. ya. Maka Halo Mas Soleh. Baik ya, kita kembali ke
ke persoalan utama. Tadi saya sudah memberikan contoh ya kepada rekan-rekan semua, mahasiswa ya, jadi ada yang tertarik ya untuk mengisi waktu dengan bercocok tanam ya di depan kamar masing-masing ya atau di halaman rumah masing-masing ya. Maka itu merupakan hal yang sangat mudah sekali. Hanya saja perlu telaten ya. Nah, jadi saya tidak bisa menunjukkan hasil akhirnya karena pada waktu itu saya kurang telaten ya. Tapi pada dasarnya banyak teman-teman saya yang berhasil ya untuk mengembangkan cara yang seperti saya contohkan tadi. Jadi intinya kalau kita mau mengembangkan budidaya tanaman itu kita bisa secara sederhana menggunakan media yang cair ataupun media yang padat. Nah setelah itu tanaman ini juga ya umurnya pendek, tidak terlalu lama. Ya, jadi bisa hanya dalam waktu 3 minggu ya atau 1 bulan atau 1 bulan setengah kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah tentu ini memberikan satu jaminan seperti yang saya ikuti kemarin itu ada webinar yang disampaikan oleh Pak Franciscus Belerang. Dia mengatakan bahwa gaya hidup orang saat ini itu mengalami perubahan. Nah seperti apa yang akan kami sampaikan, saya dan Bulak menyampaikan sore hari ini ya, ini termasuk yang dibicarakan kemarin ya. Jadi ini benar sekali ya bahwa orang itu mau tidak mau akan mencari ya satu jaminan bahwa apa yang mereka makan itu adalah sehat. Salah satu ya solusi atau kegiatan yang bisa dilakukan tanpa harus ya mengorbankan banyak biaya. Berikutnya Mas Soleh. Nah, setelah saya menyampaikan secara singkat tadi ya karena waktu kita sangat terbatas ya, saya dan Bu Laksmi dan juga teman-teman untuk saling bertanya nanti hanya waktunya 1 jam. Ini tadi yang saya katakan bahwa tahun 2012 ada satu buku yang mengulas tentang Grow to Eat. Jadi buku ini sudah ada hampir 1 dekade yang lalu ya. Nah, oleh karena itu, apa yang akan kami sampaikan sore hari ini merupakan sesuatu yang kembali ya kita diingatkan kembali kalau kita mau sehat maka kita harus ya usaha untuk mengolah dengan jiwa. Oleh karena itu, penjelasan mengenai memasak penuh jiwa itu akan dilanjutkan oleh partner saya, Ibu Laksmi Handayani. Silakan. Terima kasih. Kenapa ke-mute terus ya? Oke. Ya, Ini yang masuk ya. siapa? Oke. Ya, setelah tadi Bu Linda menjelaskan mengenai cara penanaman ya, cara regrow untuk sayur-sayuran gitu. Nah, kemudian tiba saatnya kita memasak dengan sepenuh jiwa ya supaya memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, sayuran yang telah ditanam tadi ya, yang ditanam tadi kan di regrow tadi kan kelihatannya bersih ya, kelihatannya bersih. Kok suara apa ya? Kelihatannya tuh bersih. Nah, maka tapi meskipun tampaknya bersih ya, itu kemungkinan ada mikrob patogen di situ ya, kemudian ada mikrob perusak gitu. Nah, misalnya ada salmonella, E. coli gitu ya. Apalagi kalau sayurannya diambil dari lahan pertanian begitu. Nah, kemungkinan kalau yang diambil dari lahan pertanian kemungkinan bisa mengandung selain bakteri patogen ya kemungkinan bisa mengandung telur cacing, bekecot begitu ya, pacet ya, lintah begitu. Nah, maka sebelum dimasak ya harus dicuci dulu ya, harus dicuci dulu. Selanjut Mas, slide-nya Mas. Ya, nah, ya harus dicuci dengan bersih. Jadi di bawah air mengalir begitu ya, dicuci dengan bersih di bawah air mengalir.
kemudian juga kadang perlu kalau misalnya permukaannya kalau seperti pare itu ya kan berlengkok-lengkok begitu, berlekuk-lekuk. Nah, maka harus disikat permukaannya supaya bersih begitu. Nah, kemudian nah selanjutnya baru kita setelah dicuci bersih ya baru kita potong-potong. Nah, kita potong-potong, potongannya besar-besar ya. Jadi sebaiknya besar-besar, jangan diracik kecil-kecil begitu. Jadi potongnya besar. Nanti setelah matang baru kita perkecil lagi. Misalnya kalau kita buat pecel, kan ada kacang panjang gitu ya, terus ada apa lagi ya, kenikir apa-apa gitu ya, terutama kacang panjang deh. Nah itu direbus, dikukus atau dimatangkan itu masih panjang-panjang dulu. Nanti setelah matang baru diperkecil ukurannya supaya vitaminnya nggak banyak yang terlarut di air, nggak banyak hilang gitu. Nah untuk sayuran yang bentuknya kuntum, ya bentuknya kembang seperti kembang kol, brokoli, kan di dalamnya suka ada ulat yang bersarang di situ. Nah, maka harus direndam dalam larutan garam, ya, direndam dalam larutan garam. Tujuannya ya itu mengeluarkan itu ya kayak kembang kol, pete juga iya ya dikum dalam larutan garam ya kira-kira ya mungkin sekitar 5 menit lah ya, larutan garam 10% cukup ya, kok 10, 5 aja 5% ya. Nah sehingga ulatnya nanti akan keluar dari sayuran itu. Nah kemudian sayurannya selain tadi kan sebelumnya dipotong ya. Nah lalu setelah dipotong ya direndam dalam larutan garam. Nah, kemudian waktunya dimasak ya, dimasak dengan sepenuh jiwa ceritanya. Nah, dimasak, pada saat dimasak kita harus memperhatikan waktu, suhu pemasakan ya, jangan sampai juga jumlah air minimumnya digunakan. Jangan sampai makanan itu matang ya, tapi kita tinggal makan ampasnya, nggak ada apa-apa di situ. Jadi vitaminnya sudah hilang semua ya. Jadi tinggal seratnya aja ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari sayuran yang kita masak tadi ya. Juga airnya nggak boleh terlalu banyak begitu. Dan itu. Nah, terutama untuk memasak sayuran ya, terutama untuk yang mengandung vitamin larut air ya seperti vitamin B, vitamin C ya. Ini sebaiknya dikukus ya, dimasak dengan cara dikukus. Ya. Ya, di slide mas. Ya, dimasak dengan cara dikukus begitu. Karena dengan ya dikukus seperti ini ya. Nah ini, karena dengan dikukus ini kita dapat mempertahankan kandungan vitamin C-nya hingga 80% dibandingkan memasak dengan metode direbus seperti ini ya, direbus seperti ini. Nah, jadi ada beberapa metode untuk memasak sayuran ya, jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Nah, misalnya kalau kita tadi kan dikukus sudah ya, kemudian bisa juga direbus ya, direbus. Nah kalau direbus ya harus air yang digunakan itu harus secukupnya ya, secukupnya, tidak boleh terlalu banyak ya. Kecuali mau masak sop gitu ya beda lagi ya. Jadi airnya kita yang segala zat gizi yang terlarut di air itu dikonsumsi dikonsumsi lagi. Tapi kalau misalnya kita masak pecel ya terus kita rebus airnya seablah-ablah banyak banget gitu, akhirnya banyak yang terbuang ya kandungan gizinya. Nah selain direbus, nah ini ada cara metode masak yang lain, disaute ya, ditumis dengan api gede. Ini cuma waktunya sebentar saja, jadi hasil akhirnya itu sayurnya itu masih agak mengkal begitu, cuma ditumis sreng sudah jadi begitu. Nah ini ada
Kalau yang di sini ya hampir semua sayuran juga bisa dimasak dengan cara ketiganya ini ya, baik direbus, kukus maupun di saute. Nah, oh ya, kembali ke merebus ya. Kalau merebus sayuran ya, itu sebaiknya dikasih sedikit garam ya, sedikit garam. Tujuannya apa? Supaya warnanya itu tetap bagus ya. Karena kalau kita nggak kasih garam di air rebusannya itu, maka misalnya warna sayuran hijau menjadi hijaunya selesai masak itu jadi hijaunya hijau bosok gitu. Jadi nggak hijau bagus lagi, hijau cerah gitu. Terus lanjut mas. Oke. Ya. Oh, enggak keluar slide-nya. Slide-nya enggak keluar. Sudah keluar ya Bu di sini Bu. Unggul makan. Nah, maka dengan memasak dengan sepenuh jiwa tadi ya, kita mempreparasi makanan dengan sepenuh jiwa tadi, maka kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari makanan yang kita masak tadi. Nah, sehingga yang dengan nilai kita dapat makanan yang sehat, bebas kontaminan, gitu. Kemudian nilai gizinya terkontrol, nggak banyak yang hilang, gitu. Nah, sehingga dengan itu maka kita bisa bersyukur kepada alam ya, karena sudah diberi kesempatan untuk menikmati makanan yang sehat tadi, yang disiapkan dengan sepenuh jiwa dari menanam sampai memasaknya, gitu. Nah, sehingga dengan proses menanam, memanen, memasak itu menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu keseluruhan, menjadi satu kesatuan, tidak ada batasan di situ. Demikian untuk presentasi kami berdua, kemudian mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, supaya waktu diskusinya lebih panjang. Sudah Mas? Ya, terima kasih Bu Linda dan Bu Laksmi atas pemaparan materinya.